sholat untuk itu. Tak rekam nanti buat siapa-siapa yang itu. Berapa orang ini yang join Mas ya? Kan kok Pas dengaran slide gitu. PT minimal 10 slide. Diperbolehkan copy paste. Tiap anggota. Ngeluh lagi kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris ngeluh. Loh, tapi bagus-bagus kok saya lihat itu yang bahasa Loh, Inggris. saya itu loh ngomongnya wis tak latihan lah kok pas wae teknya itu apa? Belibet kabeh. Itu tag berapa kali, Bu? Oh, 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 5 kali. Oh, Masya Allah. Langsungan itu, nggih. Nggih, nggih. Aku iya berkali-kali 3 sampai 4. Enggak, Oh, 3 kali lidahku sorry. sampai bulet, Pak. Lidahnya bulet, belebet, belibet, es sembuh. Sudah ketiga kali katanya istri itu, "Loh, itu salah itu lah apa? Your wife, keluargamu." Jadi ini. Terus aku kan sudah dikoreksi itu waktu dulu itu. Kan sudah dikoreksi sama apa Bu Ayu. Lah kok tak ojo ngono meneh. 3 kali ngono terus wis bawis. Nanti kalau Saya terlalu share, bagus. film share di situ bunyinya ser, bleh, ser, ser kalau nggak salah. Enggak bagus-bagus kok saya lihat itu. Bu Sus. Nadila, terus ya Pak Zardan, itu semuanya bagus-bagus kok. Pak Agung yang belum mengirimkan itu. Iya, Pak Agung belum? Belum. belum. Monggo Ustadz, ngapunten. Ini banyak ngobrol. Sekarang. Mulai aja Ustadz sambil itu nunggu. Udah jam sekian. Iya, Mbak bentar lagi, Maris mungkin bentar apa lagi ada lupa? kuliah lagi kan nanti, sebentar lagi. Iya, soalnya nanti ada kuliah lagi nih Ustadz. Halo, kedengeran suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengeran ya? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Oh, Ustadz, nggih. Baik, kedengaran. baik. Soalnya dari tadi coba pakai headset gak kedengeran. Eh, baik, kita mulai nih. Oke. Akan nunggu. Ini masih berapa orang? 5. Sambil saya share materi pagi hari ini. Oke, untuk kita mulai nih, Bapak Ibu, Bu Dewi, Bu Wahyu, Bu Nadila, Pak Nurali dan Mas Muhammad Zardan. Kita mulai perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Wabarakatuh. selamat pagi, selamat berbahagia Bapak Ibu. Kita ketemu kembali di mata kuliah atau materi hukum waris. Minggu lalu sudah saya share RPS. Mungkin pagi hari ini saya ada penegasan beberapa hal. Sebelum nanti hari ini kita sepakati saja Bapak Ibu terkait dengan nanti eh, kelanjutan perkuliahan ini supaya efektif ya, supaya nanti Bapak Ibu memahami betul apa itu ya apa namanya dari teori maupun praktek terkait dengan hukum waris. Tadi sudah saya share beberapa tema dan subtema di Excel gitu, Bu Wahyu gitu tadi. Nah, cuman Oke. begini karena itu sebetulnya itu saya buat tema dan subtema supaya memudahkan kalau ada kelompok. Namun karena tidak ada apa namanya ini karena pas nih 9 orang apa 10 orang nih. 9. Nah, saya tawarkan saja monggo eh, Bapak Ibu nanti silakan dipilih temanya masing-masing ya singkat saja nanti singkat saja terkait dengan materi yang saya share itu ada tema dan subtema nggih, dari dasar sampai nanti ke pembagian. Memang endingnya mata kuliah ini tidak hanya secara teori tapi nanti praktek ya karena memang inti dari hukum waris itu kan menghitung ya. Menghitung sama menentukan bagian. Intinya di situ ya. Menghitung dan menentukan bagian masing-masing itu yang paling penting gitu ya. Kalau misalnya terus Bapak Ibu bisa mengurai ya, bisa mengurai
kasus-kasus yang ada di masyarakat ya. Jadi misalnya ada kolega Bapak Ibu, kemudian teman bertanya, minimal Bapak Ibu bisa menguraikan, bisa menyelesaikan kasus tersebut. Nah, ini saya share dulu. Kok belum bisa ini? Kok belum tampil sebentar. Ini sudah di Bapak Ibu sudah tampil? Kok Masih informasinya? tampil folder Ustadz, tema kajian gitu, belum itunya. Oke, sudah tampil atau belum? Belum Ustadz? Belum ya? Kenapa kok? Belum. Tadi sempat bisa sebentar. Tampil nggih? Kelihatan nggih? Masih on proses Ustadz. Nah, On sudah proses. Ustadz. Nggih, Sampun sudah. nggih? Sampun. Oke, baik. Ini sebagai mukadimah nanti sambil saya bagikan bukunya, nanti buku itu menjadi referensi utama Bapak Ibu di beberapa materi yang akan datang, supaya nanti kita tidak satu arah, tidak dari saya, supaya Bapak Ibu juga ndak bosan saya ceramai setiap hari Kamis pagi, nggih, Bu Wahyu, nggih. Nggih, Oke, ini Ustadz. sebagai mukadimah pada pagi hari ini kita ingin melihat ya posisi hukum waris Islam di negara kita. Nah, ini realitanya Bapak Ibu, ya hukum yang berlaku di masyarakat kita ini rata-rata, ya, rata-rata masih hukum adat, ya. Jadi nanti Bapak Ibu dan saudari-saudari sekalian akan melihat ya banyak terjadi kasus seperti ini, oke. Jadi saya sampaikan dulu realitanya seperti apa di masyarakat. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, hukum waris yang berlaku di kita itu masih banyak hukum adat, oke. Ya, jadi banyak hukum adat ya. Adatnya di kita itu ya kalau nggak sama-sama ya 2 banding 2 ya dihibahkan dulu sebelum meninggal ya meskipun boleh dalam hukum Islam nanti akan kita urai. Nah, kemudian hukum Islam itu hanya sebagai alternatif jika sudah terjadi sengketa yang rumit maka kembalinya ke hukum Islam. Artinya hukum Islam itu tidak dijadikan sebagai prioritas ya. Nah, kemudian memahami hukum waris itu tidak wajib bagi orang Islam ya, terutama ya. Saya banyak meneliti beberapa karena hasil penelitiannya juga termasuk mengurai ya. Kenapa sih masyarakat kita itu rata-rata tidak menggunakan hukum waris Islam karena mereka memahaminya tidak wajib seperti ibadah-ibadah sunnah ya. Padahal hukum waris itu kan wajib ya, mengikat. Kalau Bapak Ibu sudah belajar hukum, nah hukum Islam itu termasuk satu yang adalah mengikat. Yang mengikat bagi siapa? Bagi pemeluknya. Ya, salah satu yang mengikat bagi umat Islam adalah kita terikat dalam hukum waris. Nah, kemudian berikutnya ini yang menarik ya, hadis Nabi ini menjelaskan tentang ilmu yang pertama kali diangkat itu ilmu waris. Nah, ini sudah terjadi sekarang deh. Jadi ilmu yang hilang ya di muka bumi ini itu yang pertama diangkat adalah bukan ilmu yang lain tapi ilmu waris. Ini ada hadisnya. Jadi ada hadisnya Nabi sudah mewanti-wanti bahwasanya nanti ilmu yang akan diangkat adalah ilmu waris. Sekarang itu sedikit sekali yang memahami ilmu waris, bukan karena apa ilmunya rumit tidak, tapi orang banyak yang tidak mempelajari. Jadi orang-orang itu tidak mempelajari. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman dalam banyak ayat, kemudian Nabi juga di dalam sabdanya juga banyak, tapi banyak yang tidak mempelajari. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kira-kira ini ya, ini saya masuk ke materi awal. Kira-kira ini gini ya. Waris itu diambil dari bahasa artinya irs ya. Nanti ini saya share ke Bapak Ibu, saya berikan ya. Diambil dari kalimat irs ya. Kalau dalam bahasa Arab irs itu sisa ya. Sisa ya. Sisa atau peninggalan. Sebagaimana ada hadis Nabi ya
al ulama warasatul anbiya ya. Nah, para ulama itu adalah pewarisnya atau peninggalan para nabi. Artinya ada sesuatu yang ditinggalkan oleh nabi yaitu ilmu ya, bukan harta, bukan benda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat dalam hadis yang lain, para nabi itu tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan harta, meninggalkan ilmu. Nah, ulama itu pewarisnya para nabi. Artinya peninggalan para nabi itu akan diwariskan kepada para ulama yaitu ilmu. Nah, secara syarat ya, ini yang saya ambil yang paling bagus definisi punyanya Syekh Ali As-Sobuni ya. Definisinya banyak ya Bapak Ibu dari apa namanya dari para ulama. Cuman saya ngambil yang paling dekat dengan kita yaitu Syekh Ali As-Sobuni ya. Syekh Ali As-Sobuni itu mengatakan beralihnya kepemilikan dari orang yang sudah meninggal. Jadi dikatakan waris itu kalau ada orang yang meninggal. Kalau belum meninggal bukan waris. Nanti akan kita perjelas. Kalau orang yang belum meninggal Pak bukan waris ya. Bisa jadi hibah, bisa jadi hadiah, atau bisa jadi yang lain ya. Nah, tapi dalam hukum waris itu yang pertama kata Ali As-Sobuni adalah beralihnya kepemilikan dari orang yang sudah meninggal. Maka ini menjadi syarat dan rukun ya. Syarat ada warisan itu harus ada orang yang meninggal. Kalau masih hidup namanya bukan waris. Nah, kemudian kepada yang masih hidup dari sesuatu yang ditinggalkan baik berupa harta, eh, baik itu harta benda bergerak maupun tidak bergerak ya, atau hak yang dibenarkan menurut syariat ya, bisa jadi bukan harta yang bergerak dan tidak bergerak, mungkin yang lainnya misalnya. Maka itu masuk jadi warisan. Nah, selanjutnya, belajar ilmu waris itu menurut para ulama meskipun sebagian berbeda pendapat, artinya jumhur mengatakan fardu kifayah ya. Kalau ada yang memahami ilmu waris maka sudah cukup ya. Tetapi mengamalkannya wajib ya. Tetapi untuk teman-teman HKI yang termasuk yang ada di sini ya, ini wajib hukumnya ya. Kita bukan fardu kifayah lah karena teman-teman bapak-bapak dan ibu sekalian mengambil hukum Islam maka harus memahami ya. Kalau orang yang nggak ambil hukum Islam nggak memahami tidak apa-apa. Tapi kita hukumnya adalah fardu ain. Nah, mengamalkannya wajib. Nah, ini tadi penegasan sebagai mana hadis Nabi ya. Ini mudah-mudahan terlihat. Coba saya besarkan dan kalau bisa. Nah, kata Nabi ta'allamul faraid. Nah, ini ya, ta'allamul faraid wa'allimuha fa innaha nisfal ilmi wa huwa yunsa wa huwa awalu syai'in yunza'u an ummati ya. Jadi ini yang pertama kali diambil ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi pelajaran ilmu faraid atau ilmu waris karena ini akan dilupakan dan dia adalah ilmu pertama yang akan dicabut ya. Jadi ini penting ilmu waris. Tidak semua memahami ya, bukan karena sekali lagi bukan karena hukumnya tidak ada cuman banyak orang yang melalaikan ilmu waris. Nah, kemudian ada perkataan dari Umar bin Khattab ya, ini memotivasi Bapak Ibu dan saudara sekalian dan juga saya pribadi yang memahami atau mempelajari ilmu waris ini termasuk penting ya. Menurut Umar bin Khattab ya ilmu itu ada tiga ya. Ayat muhkamat ya, kemudian sunnah yang ditegakkan dan warisan yang adil dan tidak ada selain keutamaan. Ini sebetulnya bahasanya Umar bin Khattab ya. Artinya warisan itu menjadi ilmu yang penting ya. Bahkan Umar mengatakan tiga ilmu yang penting. Ya, kalau ayat muhkamat itu untuk ayat-ayat yang bisa kita tafsirkan. Kalau mutasyabihat kan agak berat, ya. Tapi kalau muhkamat jelas ya. Jadi menurut Umar ilmu itu ada tiga ayat-ayat yang ada tafsirannya yang kita pelajari, kemudian sunnah Nabi, kemudian warisan ya, warisan yang adil dan tidak ada selain itu keutamaannya. Maksudnya tiga ini memiliki keutamaan ya. Keutamaan ketika misalnya masyarakat itu terjadi sengketa maka yang pertama kita kembali ke ayat muhkamat ya. Kalau tidak ada kepada sunnah maka yang berikutnya karena ini spesifik kepada hukum waris maka kata Umar ya hukum waris itu termasuk bagian dari memiliki keutamaan ya. Hukum waris itu memiliki keutamaan. Nah, selanjutnya, nah ini kemarin sudah sempat kita singgung ya. Saya tegaskan kembali supaya Bapak Ibu juga termotivasi ya. Termotivasi mempelajari ilmu waris meskipun ya saya sebetulnya untuk materi waris ini jarang-jarang saya mau Zoom ya. Karena Zoom itu banyak yang tidak tersampaikan ya. Makanya mudah-mudahan ke depan 2 atau 3 kali pertemuan kita bisa ketemu ya untuk sama-sama melatih ya karena nanti ada beberapa hitungan itu yang sebetulnya mudah Bapak Ibu ya kalau kita punya apa namanya basic matematika insya Allah gampang kok ya, gampang ya, menghitungnya cuman kalau kita bertatap muka itu nanti lebih gampang lagi kalau seperti ini agak sulit ya
Sebetulnya matematika yang kita pakai untuk hukum waris itu pun matematika dasar, bukan matematika yang berat yang EQ enggak ya, tapi matematika dasar. Dan itu ada kata kuncinya bagaimana cara membagi supaya juga nanti mudah, ada kata kuncinya, ada triknya dan tipsnya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu rumusnya itu insya Allah di luar kepala ya. Karena matematika yang kita pakai itu matematika SD ya. Kalau nggak salah saya mempelajarinya SD ya. KPK kelipatan persekutuan terkecil kalau nggak salah ya. Yang G, Bu Wahyu G. Nggih, KPK KPK itu SPB kita belajarnya Ustaz. SD G. SD apa SMP belajarnya KPK itu? Pak SD. Nurali. SD G. SD kelas 5 semester 2. G. Aku nganti G. apel. Kira-kira seperti itu. Saya ingatnya KPK itu kelas 5 kalau nggak kelas 4 ya belajar KPK itu. Itu Nah zaman itu zaman G. saya dulu belum ada SMP itu. Kalau SD saya belum ada itu. SMP Oh, belum baru ada ada. ya. Oh, di Bu Dewi SMP G. Kalau saya kalau nggak salah, kalau nggak ya awal-awal SMP lah ya, kalau nggak SD G. Nah, itu mudah sebenarnya ya, sebetulnya mudah. Cuma nanti tinggal beberapa kasus yang memang itu harus diurai karena ada perbedaan pendapat para ulama. Sebetulnya bukan kasusnya rumit, tapi kita bingung mau pakai ulama yang mana ya. Karena dalam Islam itu kan kita harus konsisten. Misalnya kalau pakai madhab ini maka ya harus eh, hitungannya pun harus pakai madhab itu. Nggak boleh misalnya saya sholat pakai madhabnya ini tiba-tiba nanti yang lain pakai itu nggak harus konsisten ya. Karena itu biasanya dalilnya keselarasan. Keselarasan. Nanti ya mungkin yang rumit ketika misalnya berbicara tentang anak dalam kandungan ya, kemudian orang hilang itu yang agak sulit ya, karena ada beberapa pendapat para ulama. Nah, saya lanjutkan sedikit ya. Nah, ini termasuk fungsi hukum waris ya. Ini kemarin sudah dijawab oleh kalau nggak salah Bu Wahyu ya, Bu Dewi juga menjawab kemarin dan Pak Nur Ali ya kemarin. Kenapa hukum waris itu penting? Yang pertama menghindari monopoli harta. Nah, ini penting ya. Kan ayatnya jelas nih Bapak Ibu nggih, manusia itu gila harta, nggih, ayatnya kan jelas ya. Al-malu wal banun ya disebut pertama al-malu wal banun zinatul hayatid dunya ya. Jadi harta itu disebut pertama. Bahkan dalam jihad pun ya. Dalam jihad Bapak Ibu bisa cek semua ayat dalam jihad itu harta didahulukan ya. Ya harta kan didahulukan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum ya. Kenapa enggak apa namanya nyawa dulu, enggak tubuh dulu. Kenapa Bapak Ibu ya? Karena ya harta itu lebih dicintai oleh manusia daripada nyawanya ya. Banyak kita itu berebut harta, sengketa harta, rela membunuh, ya rela menipu. Kenapa? Karena perebutan harta. Sehingga supaya tidak ada monopoli harta. Ya. Harta itu manis ya. Oleh karenanya supaya tidak ada monopoli, maka dalam Islam ada hukum waris. Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yang paling penting dalam hukum waris ini adalah melindungi hak wanita. Ya. Jadi Islam itu Bapak Ibu, ya ini perlu kita luruskan, artinya ramah ya, peduli terhadap wanita. Sebetulnya hukum waris nanti Bapak Ibu bisa baca madhab manapun ya. Madhab manapun mengatakan bahwasanya hukum waris itu turun untuk melindungi wanita. Ya. Nah, kemudian membantu ahli waris dan kerabat ya dalam jurang kemiskinan ya. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal ya, maka harta itu apalagi misalnya orangnya kaya, kemudian ada keluarga-keluarga yang nggak punya, maka dia mesti dapat ya. Dan ini sunnahnya Bapak Ibu kalau misalnya nanti jadi konsultan ya, ada orang konsultasi yang curhat kepada Bapak Ibu ya, ada orang meninggal misalnya, ya ada orang meninggal misalnya dia kaya, kemudian masih ada saudara kerabat yang miskin, maka itu juga harus disedekahkan. Diberi sedekah sebelum dibagikan warisnya boleh. Ya. Ini ayatnya. Ya. Jadi ayatnya dalam pembagian apa namanya atau misalnya ya ada orang kaya yang dia biasanya memberi makan saudara-saudaranya, memberikan sodakoh ke keluarganya, memberikan nafkah, maka itu juga harus diberikan sebelum membagikan waris. Nah, ini bagian dari sunnah dalam pembagian waris. Kalau misalnya Bapak Ibu ada misalnya ada konsultasi, misalnya ada orang meninggal kaya, biasanya dia memberi beras, memberi makan keluarganya yang lain, kerabatnya, maka mereka-mereka itu juga perlu diberikan sebelum harta waris dibagikan. Ya, ini menurut para ulama. Nah, kemudian yang ketiga ini juga penting ya, menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk giat dalam mencari nafkah. Supaya kita ini giat mencari nafkah Bapak Ibu. Kata Nabi, ya kita meninggalkan anak keturunan dalam kecukupan itu lebih baik daripada kita tinggalkan dengan kemiskinannya. Karena apa? Anak-anak kita yang memakan harta kita yang halal, maka itu fadilah buat kita ya. Maka itu akan menjadi pahala buat kita ya. Terutama suami-suami ya. Ini karena ada Mas Zardan dan Pak Nur Ali dan Mas siapa tadi. Eh, nafkah terbaik seorang suami itu kepada keluarganya, kepada anak istri itu yang terbaik. Makanya suami itu nggak boleh pelit-pelit ya. Suami itu tidak boleh pelit-pelit kepada dia benar ya. Tidak boleh suami itu pelit-pelit kepada keluarga. Nggak boleh. Tidak ada apa namanya tidak ada anjuran untuk pelit-pelit ya. Bahkan Nabi mengatakan harta terbaik seorang suami adalah kepada anak istrinya. Ya.
itu adalah pemberian terbaik seorang suami ya. Makanya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu dimotivasi suaminya ya. Suaminya dimotivasi ya. Harta terbaik suami adalah memberikan nafkah buat istri. Nah, kemudian ya apalagi misalnya ketika kita meninggal, anak cucu kita atau anak-anak kita itu berkecukupan itu lebih baik daripada mereka meminta-minta. Itu ya daripada meminta-minta. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ini kalau tidak salah ini ya. Jadi meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan kaya, berkecukupan itu lebih baik kata Nabi. Sebetulnya ini hadisnya masih relate ya, masih nyambung dengan hadis yang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu yang saya sampaikan bahwasanya ada seorang sahabat yang dia ingin menyedekahkan hartanya padahal dia punya anak ya. Padahal dia punya anak perempuan ya. Dia seakan-akan masih bukan mengabaikan sih. Merasa anak perempuan itu ya nggak perlu dikasih banyak-banyak. Tapi Nabi mengatakan tidak boleh ya, perempuan itu juga ada jatahnya ya. Sehingga kata Nabi, kau meninggalkan anak ya, keturunanmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik ya, daripada dalam keadaan miskin. Nah, selanjutnya. Nah, ini juga sama Bapak Ibu ya, ini juga kita ingin mengurai sedikit ya, menjelaskan tentang apa perbedaan hukum waris Islam dengan hukum waris yang lain ya. Jadi ini juga supaya Bapak Ibu juga yakin bahwasanya hukum Islam itu adalah hukum yang adil ya. Misalnya konsep hukum waris di agama-agama sebelumnya atau peradaban sebelumnya, ya konsepnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, di Romawi maupun Jahiliyah itu wanita dan anak-anak tidak mendapatkan warisan. Ya, jadi anak-anak dan wanita tidak mendapatkan warisan itu di Jahiliyah maupun Romawi tidak dapat. Nah, kemudian yang dapat siapa? Nah, kalau ada misalnya bapaknya meninggal, maka kalau dia meninggalkan anak perempuan dan istri, maka dia lari ke pamannya, maksudnya ke saudara laki-lakinya atau kepada kerabat laki-laki yang terkuat ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu mungkin dulu pernah mendengar ya, dalam masyarakat jahiliyah itu ada namanya muhalafah, ya. Sumpah setia dengan teman ya, dengan teman. Misalnya Bu Wahyu bersumpah setia dengan Mbak Nadila misalnya. Itu ada ya. Itu ada ya. Sumpah setia itu maksudnya apa? Sumpah setia menjadi saudara. Misalnya bertiga. Bu Wahyu, kemudian Bu Nadila dan Mbak Dewi bersumpah setia tiga orang ini untuk menjadi saudara ya. Kalau saya dulu pernah lihat ya di tradisi Cina kalau nggak salah ya. Caranya dengan bagaimana dengan melukai tangannya, darahnya dijadikan satu, tiga-tiganya ya. Pernah tahu ya, Ibu-ibu ya? Iya, pernah Ya, tahu Ustadz. ya, artinya sumpah setia dan itu saling mewarisi ya. Itu saling mewarisi. Ya, dalam masyarakat jahiliyah juga dulu ada misalnya ya. Bapak Ibu mungkin tahu kasusnya ada seorang sahabat itu yang masuk Islam nggak jadi gara-gara ya. Ya, seorang sahabat kalau nggak salah namanya Abdullah bin Abi Mu'id ya. Dia itu bersahabat eh, karib ya dengan Abu Jahal atau dengan Abu Jahal ya. Bersahabat karib dengan Abu Jahal. Itu sama ya, dia saling mewarisi. Nah, di dalam Islam dihapus ya. Jadi pertemanan itu tidak saling mewarisi ya. Meskipun di awal-awal Islam Muhajirin dan Ansor itu juga pertalian pertemanan, tapi akhirnya dihapus dengan hukum-hukum waris. Nah, berikutnya ada adopsi ya. Adopsi, kalau adopsi yang di kita mungkin sekarang sudah bagus ya. Kalau dulu kan adopsi itu tabani, ada namanya tabani. Nabi juga pernah ditegur ketika mengangkat anak namanya Zaid ya. Eh, masih tahu ya, Bapak masih ingat ya? Eh, Zaid bin Muhammad ya diabadikan dalam Al-Quran kan? Ya, itu tidak boleh ya. Jadi adopsi ini juga menjadi dulu orang yang diadopsi itu juga mendapatkan warisan. Tapi setelah datang Islam maka tidak boleh. Nah ini yang terakhir ya, ini yang mendekati tapi ini oleh Nabi akhirnya dihapus ya. Ada ayat yang menghapus persaudaraan Muhajirin dan Ansor ya. Persaudaraan Muhajirin dan Ansor ini sebagaimana yang Bapak Ibu baca dalam sejarah banyak mereka-mereka itu yang saling bersaudara. Misalnya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ya, Bilal dipersaudarakan dengan siapa, itu saling mewarisi dulu ya. Tetapi ketika datang hukum Islam maka itu dihapus ya. Jadi ada hukum waris yang lebih mementingkan kekerabatan. Ya. Kekerabatan maksudnya apa? Hubungan darah, ya, hubungan perkawinan itu yang menjadi wajib ya. Hubungan darah itu misalnya anak ya, bapak, ibu, kemudian hubungan perkawinan suami istri itu saling mewarisi. Kalau dulu kadang suami istri itu tidak saling mewarisi. Dengan datangnya Islam, suami istri itu saling mewarisi karena ada namanya hubungan perkawinan. Ada namanya hubungan perkawinan gay. Kemudian ini dasarnya ya sumbernya sumber hukum waris jelas ya. Yang paling tampak adalah surat An-Nisa ya, kemudian hadis-hadis Rasulullah ya. Hadis-hadis. Nah, di surat An-Nisa itu sebetulnya terangkum semua Bapak Ibu ya. Ayat ke-6 sampai ayat ke-12 itu terangkum semuanya ya.
Jadi Bapak Ibu kalau memahami ayat ini maka insya Allah mudah memahami atau bahkan nanti membagi hukum waris. Nah, kemudian ini kira-kira selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini saya masuk materi tapi nanti ada penegasan di apa namanya di presentasi Bapak Ibu ya. Tapi ini saya menjelaskan secara ringkas saja, oke, secara ringkas ya. Nanti mungkin ada beberapa hukum yang agak bergeser karena disesuaikan dengan hukum yang ada di kita ya. Nah, tadi sudah saya singgung ya, syarat ahli waris ya. Kalau menurut ajaran Islam kan ada tiga ya. Ya, ini ada ya, mempunyai hubungan darah ya, kemudian mempunyai hubungan perkawinan ya, kemudian ulul arham ya, ulul arham ya. Namun ini ada penghalangnya ya, seseorang itu akan terhalang mendapat pembebasan kalau ada tiga hal ini ya. Misalnya membunuh ya, kemudian apa namanya berlainan agama ya, kemudian juga dia seorang budak, maka ini tidak mendapatkan warisan. Ini akan saya share aja ya, saya jelaskan ringkas-ringkas saja nih Bu, Bapak Ibu nih, karena Iya, ada Ustaz. beberapa yang mau saya tegaskan. Oke, nah ini sebetulnya ini udah masuk materi nanti Bapak Ibu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Saya Ustaz, Oke, mungkin menambahkan aja. Yang tadi ceritanya tentang anaknya Rasulullah, anak angkat Rasulullah. Itu oke, binti Zaid binti Harisah, bukan binti Muhammad. Binti oke, Harisah itu. Sampai-sampai karena menunjukkan bahwa tidak punya waris, mantan istrinya, artinya mantan istrinya Zaid itu dinikahi oleh Rasulullah. Gitu, Ustaz. oke. Nah, itu penegasan bahwa waris itu betul-betul harus ekstra hati-hati. Sampai-sampai Rasulullah ketika mengangkat anak memberikan waris kepada dia dan sebaliknya Rasulullah akan menerima waris. Tapi setelah turunnya ayat itu maka ditegurlah Rasulullah bahwa itu bukan anakmu, itu anak angkat. Maka kamu tidak boleh menyebut Zaid bin Muhammad. Maka diganti ayahnya, ayah aslinya Zaid itu Harithah. Nah, Zaid bin maka Harithah. diganti. Sehingga semua perkataan Rasulullah yang sebelumnya dia akan mendapatkan warisan atau sebaliknya dia mendapatkan waris dari Nabi Muhammad, maka itu batal semuanya. Kenapa? Tidak ada hubungan darah. Jadi menguatkan yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu. Jadi itu mungkin saya menambahkan aja. Jadi Zaid itu anak angkat Rasulullah bin Harithah. Jadi bukan bukan bin Muhammad. Terima kasih, maaf. Oke. Oke, matur suwun Pak Nurali, terima kasih atas penegasannya nggih. Karena salah satu asbabun nuzul ya, asbabun nuzul ayat itu sehingga Nabi ditegur memang ya terkait dengan apa namanya menasabkan anak kepada selain bapaknya ya. Padahal bapaknya Harisah nggih nggih. Iya, Nggih, iya. terima kasih. Nggih, Pak Nurali, Gus Nurali nggih. Kepada waris, efeknya juga kepada waris itu. Nggih. Nggih. Memang ayat itu terjadi sedikit banyak sih perbedaan. Ada yang mengatakan itu fokus pada tidak boleh menasabkan anak kepada bapaknya. Ada yang mengatakan tentang warisan. Ada yang mengatakan Zaid itu menikah dengan Zainab itu tidak sekufu ya, misalnya salah satunya karena Zainab itu Quraisy, sedangkan Zaid itu bapak ya keturunan budak ya. Itu tuh masuk bagian itu ya. Jadi sehingga ada tentang kufu ya macam-macam. Tapi ya hukum itu kalau hukum perkawinan itu kan efeknya banyak ya. Hukum perkawinan itu kan ada namanya akibat hukum. Kalau udah orang menikah maka ada aspek hukum yang lain dia ngikuti ya, kewarisan, ya anak. Nah, itu yang mungkin menjadi titik fokus pada ayat itu ya. Termasuk salah satunya adalah melarang menasabkan anak kepada selain bapaknya karena ada hubungannya dengan warisan juga misalnya. Nah, itu bagian dari penegasan. Oke. Terima kasih Gus Nur Ali. Monggo selanjutnya sebelum kita lanjutkan sedikit. Insya Allah sampun Ustadz.
Namun nggih. Nah, untuk yang di apa namanya yang di Excel ya Bapak Ibu itu gini aja. Yang di Excel itu supaya nanti Bapak Ibu tidak bosan, takutnya bosan saya ceramah tiap Kamis pagi gitu. Supaya nanti Oh, ada enggak, apa Ustaz. dua arah ya. Jadi kuliah ini dua arah karena memang sebetulnya saya ingin sih saya tiap apa namanya tiap Sabtu itu setiap Kamis ini saya presentasi cuma nanti nggak efektif supaya nanti Bapak Ibu juga ikut membaca ya. Nanti mungkin Bu Wahyu tadi sudah saya sampaikan sebagai referensi sebenarnya referensinya banyak ya. Untuk hukum asing referensinya berlimpah ya. Mungkin ada ribuan buku ya. Cuma nanti saya kasih buku saya mungkin nanti hari Senin atau Selasa kalau sudah datang sudah dikirim sih dari Jogja. Cuman eh, apa namanya janjinya kemarin hari Kamis lalu cuman kok belum nyampe mungkin insya Allah minggu ini ya nanti sebagai bahan bacaan ya dan justru saya juga bersyukur kalau buku saya direview mungkin ada kekurangan ini malah enak ya nanti akan saya revisi macam-macam ya. Oke. Kemudian di tema-tema yang di Excel itu ini saya tampilkan belum di tema-tema yang Excel itu saya buat tema dan subtema ya. Bapak Ibu bebas ya mau dibuat maksimal aja ya, maksimal 10 slide saja, 10 slide Bapak Ibu jelaskan ya. Mungkin dari eh, setiap tema itu saya kasih subtema supaya nggak keluar kemana-mana ya di Excel nih. Nanti saya coba saya share, saya share. Oke. Semoga sudah terlihat nggih. Nggih. Jadi Bapak Ibu, ini ada beberapa tema dan subtema ya. Nanti silakan dipilih ya. Eh, Mulai dari nomor 2 saja nggih. Mulai dari nomor 2 nggih. Nanti monggo Bu Wahyu silakan supaya tadi ya supaya tidak satu arah, tidak saya ceramah setiap Kamis. Nah, ini kira-kira materinya nanti mulai dari nomor 2 saja. Silakan dipilih nanti nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4. Ini ada jumlahnya ada berapa orang? 10 nggih. Kalau nggak salah di absen itu 10 ya. 9 Ustadz. 9 nggih. 9. Enggak apa-apa. Nanti dari nomor 2 sampai nomor 10. Napas ya 9. Nah, kira-kira ini materinya saya buat seringkas mungkin ya. Nanti mungkin saya butuh 1 atau 2 hari untuk kita latihan ketika pembagian ya. Nanti mungkin Bu Wahyu mungkin setelah UTS ya. Setelah UTS kita ketemu nanti saya carikan kelas di UMM. Nanti kita harus praktek ini ya. Praktek supaya nanti kita supaya paham ya. Maksudnya supaya saya juga tahu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah punya kemampuan ya. Jadi saya juga nanti ketika berbicara targetnya sudah tercapai apa belum mata kuliah ini ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah membaca, sudah pernah membagi. Nah, nanti akan kita praktekkan bersama di 1 atau 2 kali pertemuan setelah UTS. Nah, kira-kira materinya ini syarat dan rukun ya. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Syarat warisan itu misalnya sama ya, karena ini fikih. Fikih itu ada syarat dan rukun ya. Saya akan urai sedikit saja. Bapak Ibu masih ingat nggak syarat dan rukun? Apa bedanya syarat dan rukun Bapak Ibu? Apa bedanya syarat dengan rukun?
Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada, sedangkan rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Oke, baik ya. Pak Nurali mungkin ada bahasa yang lain. Oke, bagus sekali Bu Wahyu, ada bahasa yang lain. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum dikerjakan. Oke, Misal sholat, maka syarat-syarat untuk menjadi sahnya sholat itu harus dikerjakan dulu. Adapun oke, rukun yang dikerjakan pada saat menjalankan oke. kewajiban itu. Oke, baik, bagus sekali. Oke, santum ya, bagus sekali ya. Jadi kalau syarat itu yang sebelum proses ya, misalnya sholat syarat sahnya dulu kita penuhi. Ketika rukun itu berbicara tentang dari takbiratul ihram sampai salam. Oke, baik, sama ya dalam hukum waris itu sebelum pembagian waris maka syaratnya harus terpenuhi dulu ya. Syarat sebelum kita bagi harus terpenuhi dulu. Misalnya apa? Hutang ya. Hutang itu harus dibagi dulu, harus diserahkan dulu. Kalau hutangnya belum selesai tidak boleh dibagi ya. Itu salah satunya misalnya. Ya. Nah, kemudian ada manik dan hijab ya. Manik dan hijab ini ada pengertian juga dan ini kita juga harus apa namanya? Harus mengetahui karena nanti dalam pembagian kita harus mengetahui antara manik dengan hijab ya. Manik itu permanen ya, larangan permanen. Kalau hijab itu dia temporer ya. Manik itu adalah penghalang seseorang dalam mendapatkan warisan. Jadi dia terhalangi mendapatkan warisan secara permanen ya. Misalnya membunuh ya, dia membunuh ahli waris, pewaris, atau misalnya dia berlainan agama itu mani ya, dia permanen, dia tidak dapat permanen. Kalau hijab itu temporer. Maksudnya apa? Dia berpotensi mendapatkan warisannya. Dia berpotensi setiap orang yang ada hubungan darah ya atau nanti akan kita urai ada asabul furud dan lain sebagainya itu berpotensi ya. Jadi bedanya mani ya mani dan hijab itu sama-sama menghalangi secara bahasa. Kalau mani itu permanen, ya orang tidak akan mendapatkan warisan secara permanen. Kalau hijab itu dia sebentar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Kemudian ahli waris ya. Ahli waris itu ada tiga. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Nih. Ahli waris itu kalau digolongkan ada tiga ya. Apa ada asabul furud? Ya ini ahli waris inti. Kemudian ada asobah ya. Asobah ini orang yang mendapatkan sisa. Kemudian ada dawil arham ya. Tidak jauh-jauh dari sini Bapak Ibu ya. Jadi ahli waris sudah tiga ya. Kalau yang namanya wasiat, kemudian hibah, apalagi hadiah itu bukan waris ya, itu di luar waris. Tapi kalau ahli waris maka ada tiga hal ini ya. Ada ashabul furud ya, ahli waris inti, kemudian ada asobah, asobah itu yang mendapatkan sisa, kemudian ada zawil arham. Nah, kemudian ini masuk kepada hukum khusus yang tadi kami sampaikan. Hukum khusus ini sebetulnya para ulama sempat mengurai, cuma ada perbedaan yang cukup panjang ya. Ya, misalnya ahli waris dawil arham ya. Dawil arham ini ada ahli waris yang ada hubungan kerabat dengan pewaris. Kemudian ada anak dalam kandungan, ya orang yang tertawan, ya kemudian anak zina ini warisnya bagaimana ya? Nanti ada pendapat para ulama. Kemudian yang berikutnya ada khunsa, lalu khunsa, Bapak Ibu nggih. Khunsa itu adalah seseorang yang mempunyai dua kelamin, bukan yang jadi-jadian nggih. Bukan yang seperti sekarang yang jadi-jadian ya. Misalnya ya laki-laki kemudian operasi jadi perempuan bukan gitu ya. Tapi menurut para ulama khunsa dia memang dia mempunyai dua kelamin ya. Nah, kemudian ada mafkud ya orang yang hilang. Kemudian ada munasakho. Munasakho ini adalah ahli waris bertingkat yang meninggal banyak ya. Yang meninggal itu banyak, sekeluarga meninggal atau beberapa orang meninggal itu namanya munasakho. Ahli waris bertingkat. Ini yang akan dicari nanti siapa yang meninggal duluan, siapa yang meninggal belakangan ya. Ya, siapa yang meninggal belakangan. Nah, kemudian ada kakek bersama saudara ya. Tadi minggu lalu sempat kita singgung ya, hukum-hukum khusus. Bapak Ibu misalnya Suaranya terputus, Ustadz. Kental mungkin. Jadi Bayu, Nggih, Ustadz. tidak ada suaranya Ustadz Jamal. Iya, mungkin masih ada trouble di itunya, di device-nya. Iya, terbentar orangnya. Tunggu deh. Karena sambil share itu mungkin ya. Ih, Nggak tahu ya. kan Bayu aja. Nggak, itu kan yang punya itunya Ustadz penjelasannya. Nggak tahu aku. Hmm,
nanti ya. Nular. Iya, bisa ya nular lewat Zoom ya, Bu. Untuk temanya ini nanti, Bahaya menularkan pengantukan ini. iya, pas. Aduh, untuk temanya ini nanti acak atau pripun? Apa itu? Enaknya. Acak aja. Buaya aja diatur, Kak. Saling itu. Monggo, saya ikut aja. Pokoknya Kayak Pak Tauhid itu loh, Pak ilmu Tauhid Pak Taufik itu loh. Milih pokoknya saya ilmu. jangan. Kenapa? Saya pokoknya Kayak asal jangan yang pertama saya. Mesti ngono lah. kayak ilmu Tauhid kemarin itu loh Bu. Misi Oke. itu loh Bu. Yang Oh pertama, iya. pokoknya Oke. Jadi kita tunggu instruksi berikutnya. Jadi, apakah orangnya mau ya? nomor 2 Bu Wahyu, setuju ya? Loh, gorong dhisik, gorong Ustadz. Aku tak ambekan studi ayat hukum gorong pare. Ilmu Tauhid loh Bu Wahyu paling akhir kok denggaren. Iya, saya kan pengennya tidak mau itu, Bu. Sudah capek. Kalau yang awal-awal gantian. Pertamanya milih paling akhir, tak ganti. Tak walik 9 jadi 6. Tengah-tengah. Itu Tengah-tengah. aslinya aku mau milih nomor 6 loh. Kedisian Bu Aman. Loh, Bu Aman nulis nomor 6. Nah, Bu Dewi, bahasa Inggrisnya jenengan yang SFI kok bagus Bu Dewi. Yang mana SFI yang di Yang itu moderatornya Krisdayanti. sing terakhir ya. Pak Jamal sudah masuk, Pak Jamal. Ada kejutan. Monggo Ustadz ngapunten intermezzo Oke, sebentar. betul. Terpental nggih. Oke, selanjutnya saya lanjutkan dikit nih. Ini materi nanti Bapak Ibu biar yang mengurai sendiri nanti ya. Karena ini fikih, insya Allah fikih itu referensinya berlimpah ya. Fikih itu referensinya berlimpah, apalagi misalnya fikih-fikih kayak hukum waris ya, itu berlimpah sekali ya. Baik Bapak Ibu misalnya mau pakai yang klasik, kontemporer maupun yang modern juga banyak yang berbicara tentang hukum waris. Karena memang referensinya itu tunggal ya, Quran hadis ya. Artinya secara umum referensi ini tunggal, cuman ada beberapa kasus-kasus yang memang harus ada penyelesaian, tapi insya Allah para ulama sudah menyelesaikan, tergantung nanti kita melihat kasusnya saja. Lihat kasusnya saja. Nah, kemudian berikutnya, ini tadi kedudukan hibah, wasiat, dan hukum waris. Ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwasannya hibah, wasiat, dan hukum waris itu berbeda. Berbeda ya. Tadi makanya kalau hukum waris itu syarat utamanya apa? Harus ada orang meninggal ya. Kalau belum meninggal berarti bukan waris ya. Misalnya orang tuanya membagikan sebelum meninggal ya, bukan waris namanya, itu hibah. Itu boleh dalam hukum Islam boleh. Atau misalnya berwasiat ya. Berwasiat bagaimana cara melihat wasiat? Ya berwasiat jangan kepada ahli waris misalnya. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris ya. Nanti Bapak Ibu bisa menguraikan kenapa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris ya. Karena kata Nabi ada larangan la wasiyata li warisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris ya. Kalau misalnya dia sudah tahu mau meninggal, kemudian dia berwasiat, ya misalnya mengatakan, oh ini anak saya yang paling sayang dengan ini ya, saya paling sayang dengan anak nomor 1, maka itu tidak boleh dalam Islam ya. Itu namanya membeda-bedakan anak dan sebagainya. Maka dalam Islam itu ada beberapa hal yang dilarang karena ada efek jangka panjang. Nah, kemudian ada kedudukan hibah, wasiat dan hukum waris Islam itu kedudukannya seperti apa? Apakah misalnya dia masuk hukum atau pilihan dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu yang menjelaskan. Nah, kemudian yang berikutnya yang nomor 8 ya, ini bedah kasus ya. Nanti bedah kasus itu maksudnya kita nanti akan ada contoh pembagian. Akan saya kasih kasus-kasus Bapak Ibu nanti tinggal dibagi gitu. Tinggal nanti dibagi asobah itu apa, ashabul furud itu apa. Nanti ada kasus-kasus yang saya serahkan ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang membagi ya. Bagaimana cara membaginya, kemudian termasuk yang mana misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-9 dan 10 ya. Ini kita mau melihat hukum waris Islam di Indonesia ya. Ini bagaimana? Misalnya sejarah perkembangannya seperti apa? Karena salah satu hukumnya, Bapak Ibu, ini salah satu hukum yang masih tersisa ya. Karena sebelumnya kan sebelum zaman Belanda kan kita banyak kerajaan Islam ya. Nah, yang tersisa itu dalam hukum kita ya sebelum semuanya dihapus oleh Belanda, yang tersisa itu hukum perkawinan dan hukum kewarisannya. Selainnya itu sudah hilang ya. Jadi sebelum Belanda, karena kita ini kerajaan, ya banyak hukum-hukum Islam itu dipakai zaman itu, ya cuman sudah hilang karena dihilangkan oleh Belanda. Salah satu yang menghilangkan adalah mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada namanya Snokronya ya.
Itu termasuk yang ya Snu Guruni itu termasuk yang paling anti dengan Islam ketika berbicara politik ya, berbicara pokoknya hukum Islam dia anti ya. Hukum jinayat dia nggak mau, tapi kalau hukum perdata mereka boleh ya. Bahkan tadinya hukum waris dan hukum perkawinan ini hampir dihilangkan ya. Cuman ya karena tokoh-tokoh Islam akhirnya mempertahankan, tinggal tersisa hukum waris ya. Makanya dalam pengadilan kita ya, dalam hukum peradilan itu kan yang masih tersisa kan ya ini ya, hukum waris dan hukum perkawinan ya. Kalau hukum pidana kan sudah nggak ada ya, nggak berani mereka menggunakan hukum Islam. Nah, kemudian juga dasar berlakunya apa? Ya, kemudian ahli waris ya menurut hukum, nah, karena sudah menjadi hukum positif, ke Bapak Ibu, hukum waris dan hukum perkawinan sudah menjadi hukum positif sehingga beberapa pasal itu sudah mengadopsi hukum Islam ya. Misalnya dari wali, waris ya, kemudian dan lain sebagainya semua mengadopsi ya, mengadopsi hukum Islam. Nah, kemudian yang terakhir ya banyak kasus-kasus ya, ini kita mau lihat juga banyak kasus-kasus yang kemudian diputus dengan menggunakan hukum Islam ya. Banyak kasus-kasus misalnya sengketa ya, kemudian wasiat, itu kasus-kasus sudah diadili di pengadilan agama. Sehingga kita juga mau menegaskan bahwasannya hukum perdata, terutama hukum waris dengan hukum perkawinan yang ini menjadi inti ya, inti keilmuan HKI itu ada dua ini ya, hukum kewarisan dan hukum perkawinan dan turunannya ya. Dan turunannya ya, hukum kewarisan itu turunannya apa ya, hibah, wasiat, wakaf itu hukum turunannya ya. Nah, kalau perkawinan apa? Talak ya, kemudian macam-macam lah ya. Kemudian nikah ini, nikah itu turunannya ya. Tetapi sudah diakomodasi oleh peradilan agama ya, sehingga nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada sengketa ya, sebelum sebelum ke, dan memang salah satu karakter hukum perdata itu kan tidak langsung ke pengadilan, biasanya konsultasi dulu dengan pakar ya. Bapak Ibu akan mendapatkan ya hukum perdata itu tidak langsung ke pengadilan ya, rata-rata mesti non litigasi ya, rata-rata win-win solution dulu ya. Bahkan orang mau bercerai pun kan tidak langsung diceraikan oleh hakim Bapak Ibu, ada mediasi dulu ya. Nah, sama waris itu juga sama, waris itu harus ada mediasi dulu, harus ada kesepakatan dulu dibagi atau tidak dan lain sebagainya, itu bagian dari non litigasi. Jadi tidak langsung diputus supaya apa? Supaya eh, apa namanya, menjaga banyak hal ya. Karena memang hukum perdata itu salah satu karakternya adalah dia tidak langsung diputus ya, karena apa? Karena eh, apa namanya? Ini bagian dari perdata dan salah satu karakternya adalah menyelesaikan kasus itu di luar pengadilan. Supaya apa? Supaya menjaga banyak hal. Mungkin ini Bapak Ibu sebagai mukadimah semoga bisa tersampaikan. Nanti untuk yang ini sebetulnya ada. Oke, oke, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan. Ini kira-kira materi yang akan kita sepakati ke depan. Ini saya ekstrak ya. Kira-kira ini nanti untuk pembagian itu memang butuh latihan ya. Nanti mungkin di pertemuan setelah UTS ya. Paling nggak kita tahu dulu secara prinsip, secara teori hukum waris itu seperti ini ya. Yang sebetulnya intinya ada di sini, ya. Ada di sini ya. Yang mana sebentar. Nah, yang ini yang materi keempat ini ada di sini. Kalau misalnya berbicara pembagian, maka Bapak Ibu harus bisa mengurai, bisa mengidentifikasi siapa di antara mereka ini ashabul furud, asobah atau dzawil arham ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi, maka membagi waris itu mudah ya. Misalnya ada kolega atau kerabat datang kepada Bu Wahyu atau kepada Bu Dewi misalnya. Bu, saya ada saudara meninggal ya. Nanti itu tinggal diurai saja anaknya siapa, anaknya ada atau tidak ya. Bapaknya ada atau tidak ya. Yang kerabat yang tersisa siapa itu yang kita urai nanti ya. Nah, itu kalau sudah ketemu maka itu gampang mengurainya. Ya, kecuali kalau apa namanya ahli waris inti tidak ada maka baru bergeser. Itu yang agak rumit biasanya. Kalau ahli waris tidak ada, nah baru agak nyamping, itu yang agak agak rumit dan itu harus detail ya. Tetapi tetap menggunakan prinsip kekerabatan yang paling dekat ya. Hukum waris itu yang paling dekat adalah yang mempunyai hubungan darah ya. Ya, kalau mempunyai hubungan darah tidak ada maka bergeser ke dawil arham ya, yang satu rahim ya. Kira-kira seperti itu. Okay? Nanti ada kata kuncinya ya. Jadi ada kata kuncinya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya menjadi konsultan atau dicurhati orang ya, maka Bapak Ibu bisa minimal mengurai. Kira-kira nanti menentukan oh ahli warisnya pulang ya. Ahli warisnya ini tuh lumayan ya. Paling enggak supaya nanti menyelesaikan konflik di tengah-tengah keluarga ya, karena dalam hukum Islam ini kan salah satunya ada tadi ya, menghilangkan monopoli supaya tidak ada konflik, itu bagian dari Islam menyiapkan hukum ya supaya harta yang menjadi salah satu ya, ini harta ini kan salah satu yang membuat manusia itu cekcok ya, konflik ya, ya macam-macam ya, sehingga Islam itu mengantisipasi supaya orang itu tidak terlalu apa namanya tamak terhadap harta dan juga memberikan orang lain tuh haknya,
sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Mbak Amarilis ya, silakan. Oke, mohon izin Ustadz Jamal, saya Baik. tertarik dengan materi ini tadi. Nah, saya kepingin tanya Ustadz, ketika ada seorang suami istri kemudian terjadi Suaranya terputus Bu Dewi. Bu Amarilis. Suaranya putus, nggih. Nggih. Ustadz, ini untuk materinya itu berarti kan itu ada 9 ya. Berarti per Nggih. orang 1 ya. Atau pripun? Yang mau ditugaskan itu Nggih. ada Nggih, ini materi-materi semua khusus atau materi ini pripun? semuanya nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya, misalnya Bu Wahyu materi ketiga ya. Nanti silakan dipresentasikan ya, maksimal 15 menit lah, paling nggak sama-sama membaca ya, kita sama-sama. Hmm. Kemudian Bu Amarilis misalnya materi keempat ya, kemudian Gus Nur Ali misalnya materi kelima ya. Nanti diurai saja, nanti kita sharing diskusi ya, diskusi. Ini Ustaz, Jadi saya nanti materi kelima. misalnya Pak Nur Ali misalnya materi kelima boleh ya. Monggo ini ketua ketua angkatannya siapa ini, Bu Wahyu atau Gus Nur Ali Yuk, atau Mas? Bu, Oke. yuk. Monggo Bu Wahyu nanti diselesaikan Ramai. dengan kekeluargaan G. Kira-kira nanti yang milih materi monggo Nanti silakan. biar memilih di grup Ustadz, biar G, nyusun. nanti Mulai memilih di grup. mulai G, presentasinya tanggal berapa Ustadz? Mulai. mau minggu depan pun boleh ya. Kalau udah siap minggu depan pun boleh. G. Jadi maksimal 15 menit lah atau 20 menit lah. Nanti kita sharing ya. Nanti kita banyak diskusi aja lebih bagus ya. Nanti kita sharing ya. Sambil nanti mungkin ada kasus-kasus boleh kita urai di sini. G. Bu Dewi mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah jelas Ustadz, Insya Allah. G. Sebenarnya banyak ini mau tanya banyak-banyak ini di sekitar ini kan juga banyak kasus masalah tentang ahli waris ini. Ada G. sengketa apapun, tetapi pertemuan yang akan datang aja ini Ustadz. Ya, G. itu masih Bahkan banyak kenapa? pertemuannya Ibu, tenang Iya, saja. karena itu Masih banyak. kasusnya G. juga Kita sharing. itu ada Kita di sharing. situ. Oke. Sharing karena ini ilmu agak mahal ya. Kalau menurut saya ilmu warisnya agak mahal sekarang karena bukan apa? Karena banyak orang nggak mau mempelajari dan banyak orang nggak berani sebenarnya. Padahal gampang tuh. Ada kata kuncinya. Ada kata Kadang kuncinya ilmu sebenarnya. faraid kalau sekarang itu karena banyak yang masih awam ya Ustadz ya, rata-rata orang Oke. tidak mengerti ilmu faraid, hanya ilmu ya seperti wasiat kalau warisan itu Ustadz. Rata-rata di kampung yang masih awam itu tentang apa mengenal tentang apa ilmu faraid ini. Biasanya Betul memakai betul. wasiat. Nggih. Nah, itu yang kasusnya banyak sekali itu yang terjadi. Jadi menimbulkan sengketa Dan sampai kasus bunuh, uh-uh. gelut. Dan kasus-kasus di Oke. persidangan itu masih banyak tentang waris ini Ustadz. Misalnya pembagian yang menurut mereka mungkin Nah, kurang adil gitu kan. Atau ya. mungkin Oke. ada ahli waris itu yang zolim gitu kan. Misalnya seperti itu. Banyak. Banyak itu sebenarnya. Studi kasus wakai. Dan Nanti sambil kasus itu nanti kita banyakin kok. Insya Allah nanti studi kasus itu biar biar kita urai bersama-sama ya. Biasanya Nggih. kami itu pun ada konsultasi nanti biar Bapak Ibu yang membagi ya. Nanti akan saya share di sini kasus-kasus ya. Oke. Iya, Ustaz. Mungkin itu Bapak Ibu cukup kita cukupkan dulu. Bu Amarilis tadi ada yang terputus, ada yang mau disampaikan Bu? itu Ustadz, kalau suami istri bercerai berarti sudah nggak ada hubungan waris nggak Ustadz? Nggih. Seorang suami Betul. tidak punya Ya ampun. kewajiban Betul. untuk mewariskan hartanya kepada mantan istri gitu. Oh, enggak Betul. ono. Kalau sudah betul itu dijawab Bu Dewi itu betul itu. Kono Kalau gini mungkin tinggal kono gini aja, Mbak. mungkin gono gini dan harta-harta bawaan masing-masing itu nanti diambil Iya. masing-masing Nggih. Misalnya satu bawa Apakah mobil, mm-mm. satu bawa mobil, satu bawa rumah ya itu harus dibagi masing-masing Apakah ada perbedaan pendapat ulama, Ustadz, tentang ini waris ini, Ustadz, pembagiannya atau apanya gitu? Kalau secara prinsip tidak ada Kalau secara prinsip tadi tidak ada, cuman berbedanya itu kalau sudah masuk pada yang hukum khusus tadi, misalnya anak zina, kemudian misalnya orang yang tertawan, kemudian kalau ada saudara dengan apa namanya kakek, atau misalnya apa ini ini yang lagi rame itu wasiat wajibah Ini yang nanti akan kita urai. Wasiat wajibah itu adalah ahli waris atau bukan ahli waris yang mendapatkan warisan secara otomatis ya. Itu nanti akan kita urai karena banyak diputus oleh hakim ya. Hakim belakangan memutus tentang wasiat wajibah. Ini menarik, nanti akan kita urai ya. Misalnya ada
Gini contohnya gini, perbedaan yang ini sebagai penutup, ya. Misalnya begini, ada seorang yang dia itu meninggal, dia Kristen bapaknya, ini kasus ya, kemudian diputus oleh Mahkamah Agung ya. Misalnya bapaknya Kristen kaya, anaknya Muslim ya. Nah, ini Muslim ya. Kalau secara prinsip kan tidak saling mewarisi, nggih. Tidak. Nggih. Kalau secara prinsip tidak mewarisi, tetapi oleh hakim diberikan warisan karena ada pendapat para ulama, misalnya Ibnu Hazm, kemudian Imam Al-Ghazali misalnya. Jadi ada pendapat yang cukup panjang ya. Nah, sehingga disebut sebagai wasiat wajibah ya. Nah, itu nanti akan menarik. Ini ada jurisprudensinya ya. Ya, ini salah satu kasus yang belakangan ya, yang menurut para ulama sekarang kalau harta yang apa namanya bapaknya yang non muslim itu tidak diambil, maka akan lari ke yang lain, lari ke gereja, lari ke pakai 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 ini, pakai satu dariah ya, pakai teori yang lain gitu. Nanti akan kita urai dan ini bisa menjadi kajian Bapak Ibu kalau nanti mau tugas akhir, mau skripsi atau jurnal, itu malah enak ya. Nanti kita akan mengurai beberapa kasus, bisa jadikan sebagai dasar uh, latar belakang untuk skripsi. Nanti akan kita urai soal termasuk kasus-kasus yang tadi kata Bu Dewi itu, memang itu bisa ya kita urai ya. Nanti misalnya Bu Dewi narik apa namanya kasus yang ada di desa, kita tarik ke hukum itu malah malah menarik sekali. Artinya selama ini apa? Karena di masyarakat misalnya tidak tahu ya, masyarakat takut ya, kan kebanyakan kan tidak tahu dan takut ya, masyarakat takut nggak dapat kalau hukum waris, padahal nggak juga kan. Itu salah satunya ketakutan ya. Nanti kalau hukum waris Islam saya dapat berapa, dapat berapa, takut ya, padahal nggak juga. Padahal justru hukum Islam itu di samping kita berpahala ya dapatnya banyak sebenarnya. Cuman karena orang sudah takut duluan, karena sudah diembel-embeli 2 banding 1. Padahal kan 2 banding 1 itu kan ya benar sih. Cuman tapi kan pasti dapat gitu loh. Pasti dapat. Cuman karena orang ditakut-takuti, saya kalau hukum Islam dapat sedikit dong. Nah, belum tentu ya, belum tentu. Nah, jadi ada stigma seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, Nggih, cukup nggih? Ustaz. Nggih, Oke. insya Allah sudah. Baik, Pak Ibu, demikian. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu. Monggo nanti di grup kelas silakan dibagi kelompoknya masing-masing ya. Ustadz Nur Ali, Bu Dewi, Bu Wahyu, dan sebentar sambil saya perkenalan ini. Bu Amarilis, Bu Nadila, dan Muhammad Mas Zardan dan Bu Lita ya. Oke. Demikian, semoga sehat selalu. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Ini saya absenkan aja ya, saya klikkan ya. Nggih, Ustaz. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih. Demikian, Untuk semoga semua nih. bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.